Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianisa Kusrini dari Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS, yaitu dalam mata kuliah Quran Hadis. Al-Quran adalah wahyu, merupakan sumber dari segala sumber ilmu dan inspirasi bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang memainkan peran, yaitu sebagai sumber untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW merupakan sumber pengetahuan yang paling pasti. Islam merupakan agama yang sangat empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran juga bukan hanya sumber ilmu matematika, melainkan sumber inspirasi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Baik, yang selanjutnya ada cara wahyu turun kepada malaikat. Poin yang pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada malam Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun atau 25 tahun atau 20 tahun. Poin yang kedua, Al-Quran turun dari Lauh Mahfudz ke langit dunia setiap malam Qadar, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril. Poin yang ketiga, Al-Quran turun ke langit dunia sekaligus, sedangkan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam kurun waktu tersebut di atas. Selanjutnya ada hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Poin yang pertama, dalam rangka untuk menganggukkan persoalan turunnya wahyu itu kelak kepada umat Islam. Lalu, poin yang kedua, diturunkannya secara berangsur-angsur agar Rasulullah dapat memahami dan memantapkan pengertiannya dalam hati beliau. Yang poin yang ketiga, untuk menjawab persoalan yang akan timbul dalam masyarakat sehingga dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan masyarakat. Sebab untuk apa Al-Quran diturunkan padahal isinya belum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pengertian Al-Quran menurut para ulama. Poin pertama, menurut Muhammad Al-Sabuni, Al-Quran dapat didefinisikan sebagai suatu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Lalu Al-Quran dapat ditulis pada mushaf dan lalu disampaikan kepada kita penerus umat secara mutawir. Lalu sementara itu, membaca dan memahami Al-Quran itu sangat bernilai ibadah. Yang kedua ada menurut Dr. Subhi As-Salih, yaitu Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawir dan membacanya bernilai ibadah. Lalu yang ketiga ada menurut Syekh Muhammad Qudori Baik, Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dapat dipahami isinya yang disampaikan kepada penerus umat secara mutawir. Lalu ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mungkin pemaparan dari saya cukup di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga 4M-nya ya teman-teman, dan tetap jaga jarak. Sampai ketemu lagi nanti. See you.